Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai kajian ngaji tafsir Al-Quran melalui kitab tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan, kita bersama-sama terlebih dahulu untuk niat beriktikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan karena memang ini adalah pertemuan pertama setelah hiatus atau libur Ramadan daripada ngaji tafsir Al-Quran, maka sudah sepatutnya kami untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am nahnu wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah amaliyah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pantas kembali untuk masuk ke dalam surga. Mengingat KTP kita aslinya mana? Surga. Jadi ini pas dengan ayat ya, dengan ayat yang kita bahas. Jadi bahwasanya Nabi Adam di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat sebelumnya diterangkan bahwasanya beliau berada di nanti ada cerita tentang beliau dari orang surga. Akan tetapi kita ini karena kebanyakan melakukan dosa, status kewarganegaraan surga kita agak-agak rancu. Iki pantes mlebu swarga balik neh apa ora gitu. Iki anak suci tah anak najis kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan anugerahnya memberikan kita yang namanya apa? Ramadan. Di situ Allah Subhanahu wa taala Masya Allah, orang yang hidup yang paling banter 60-70 tahun tapi bisa mengalahkan ganjarannya orang-orang zaman terlebih dahulu yang mana mereka hidup ratusan tahun, ribuan tahun. Ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka keluar dari Ramadan ini insya Allah apapun yang berkaitan dengan hak-hak kita kepada Allah, jika memang kita benar-benar qoma Ramadana, menggunakan Ramadan dengan giat beribadah, atau shoma Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya urusan kita dengan Allah clear, gampang Allah itu. Kamu sholat diampuni, dosa ngeti cewek ning njaba ayu ya diwudoni ya gugur ya gak? Enak. Tapi ada satu dosa lagi yang agak-agak susah. Bukan berkaitan dengan Tuhan yang maha power, itu bukan. Maha lemah. Siapa itu? Sesama manusia. Kita punya teman, relasi, saya dengan sampean sebagai santri ya mungkin ya, dalam bermuamalah, jorok-jorokan, jotos-jotosan, kalau belum minta maaf, belum dihalalkan, status surga kita masih gandul ya. Apalagi mati dalam keadaan masih mukhasabah, masih benci, bermusuhan. Nah itu nanti di akhirat disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim kalau tidak salah, bahwasanya nanti di akhirat itu ada dua orang yang hendak dimasukkan ke surga, tapi oleh Allah atau para malaikat diserukan anziru hadaini hatta yastaliha. Nanti dulu dua orang ini dulu bermusuhan di dunia, damaikan dulu, karena di surga nggak ada orang yang bermusuhan. Jadi kalau Anda tukaran mbek Pak Lee atau tukaran mbek sepupune ya, ada ya, bapakmu tukaran mbek Pak Demo tuh rebutan warisan ya, itu nanti di akhirat gitu, amziru hadaini hatta yastaliha, jangan dimasukkan ke surga, tunggu dulu sampai keduanya damai. Kalau mau damai malah di surga dibarengkan. Jadi bagus juga ya kalau kita bertengkar di dunia ini ya. Tapi kan tinggal kita masing-masing, mau kita selesaikan di dunia atau di akhirat. Kalau alhamdulillah Indonesia punya tradisi yang lumayan baik, yang dikatakan dengan yang namanya halal bihalal. Ini satu-satunya tradisi yang ada di Indonesia.
Di luar negeri atau di mana, di Arab itu tidak mengenal kata halal bihalal, malah menjadi konotasi yang buruk. Halal bihalal itu kalau menurut orang Mesir, wah berarti bojoku halal kanggo kowe, bojomu halal kanggo aku. Wow, begitu kan. Masalah itu. Itu pemikirannya orang-orang Mesir ya, orang-orang Arab yang mana mereka salah memahami kata halal bihalal. Oh ternyata dari kata istihlal, istihlal, yaitu meminta ridho, meminta halal atas kesalahan dosa-dosa yang lalu. Dan ini termasuk cetusan ulama Nusantara, kalau tidak salah Mbah Wahab Hasbullah ya, melihat antara umarok dengan ulama kurang sinergisitas, akhirnya beliau membuat suatu acara yang mana netral, enggak di pondok, enggak di pihak pemerintah, di tengah-tengah. Jadi kan kalau misalnya bikin acara halal bihalal kok di tempatnya pejabat, itu pasti ulama gengsi kan, ngapa aku munduk-munduk karo pejabat. Begitu juga sebaliknya, kalau umarok datang ke tempatnya Pak Kiai untuk minta halal misalnya ini, padahal ini tukaran ya, crash politik misalnya ya, itu pasti dia nggak mau, gengsi juga, ngapain saya ke sana nanti diceramai kan gitu. Akhirnya sama Mbah Wahab Hasbullah dibikinkan acara di tempat netral, dua pihak didatangkan, semuanya bisa melebur. Ini luar biasa. Walaupun bagi pribadi saya halal bihalal itu harusnya ditaruh sebelum masuk bulan Ramadan, karena adatus salaf, kalau kita melirik daripada sejarah orang-orang salaf kuno, para ulama kita itu kalau mau masuk bulan Ramadan mereka istihlal dulu, minta halal, minta ridho, minta maaf kepada orang-orang yang dikenalnya. Nah, tapi jadi lumrah ya wes tak apa-apa. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa digapai secara sempurna minimal jangan ditinggalkan babar belas, bahaya itu. Nah, jadi semoga status kita ya insya Allah dihalalkan lah ya. Dan saya nggak minta sampean menghalalkan saya, juga saya nggak meminta sampean minta halal kepada saya. Wis padha ngertine, anjen kudune wayah bodoh, kudune napa damai, ngoten nggih. Kita sepakat ya. Kalau di orang Arab itu punya dulu ya, dulu sebelum kenabian mereka punya yang namanya gencatan senjata, tidak berperang selama bulan-bulan apa? Hurum, bulan apa? Dzulqa'dah ya, betul ya, Dzulhijjah, Muharram, terus bulan Rajab, gitu-gitu ya. Kita juga sama, di bulan Syawal ini jangan bikin jangan bikin apa masalah. Ini Syawal tanggal berapa ini? 12, 13 sudah bikin masalah belum? Nah, segera minta halal karena ini memang momennya dan sudah bisa dimaklumi sama semua orang. Minimal jaluk maaf lah gitu ya. Yang tua memaafkan yang muda piye-piye jenenge cah nom delosor niku istilahnya tawaduk. Ini bisa diturunkan lagi enggak ya? Kalau nggak salah di belakang ini. Nah kan gitu ya. Jadi alhamdulillah insyaallah semuanya kita kembali ber-KTP, alamatnya mana? Surga insyaallah. Nah, kita sudah sampai pada ayat yang ke-30 daripada suratul Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Intisari daripada ayat ini menceritakan bahwasanya terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Para malaikat diajak diskusi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah hendak mengangkat pemimpin di muka bumi. Lalu para malaikat protes. Ya kalau bahasanya itu protes, tapi nggak mungkin malaikat itu protes karena mereka bertanya itu mesti bertanya tok gitu ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa engkau mau membuat makhluk, menciptakan sebuah makhluk lagi yang mana berpotensi untuk merusak bumi dan saling membunuh di bumi? Karena mengingat sejarahnya bumi yang kita tempati saat ini, bumi yang kita tempati saat ini ternyata bukan dinosaurus yang menempati dulu,
bukan apa lagi Brontosaurus atau Pithecanthropus erectus. Sejarah mengatakan yang menempati bumi, yang menguasai bumi pertama kali adalah dari saudara kita bangsa jin. Tapi tragedi. Jadi bangsa jin itu dipasrai oleh Allah untuk mengelola bumi, tapi mereka melakukan kerusakan, mereka melakukan keonaran, akhirnya ditumpas lewat malaikat, yang mana pimpinannya saat itu siapa yang melawan jin? Iblis. Jadi iblis itu masih jenderalnya para malaikat. Nah, karena barokah dia bisa mengalahkan para jin dan bisa mengusir jin dari muka bumi ini, akhirnya dia punya keistimewaan. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, riwayat Israiliyat, diceritakan bahwasanya beliau sang iblis si iblis ini, bukan beliau, okay? Si iblis ini punya makom yang tinggi saat itu, jenderal, menang ya, pangkatnya bintang 3, bisa sholat di surga, bisa sholat di langit, dan bisa sholat di mana? Bumi. Jenderal pangkat 3, luar biasa. Akhirnya para malaikat juga matur, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami ini yang sudah mengalahkan para jin yang membuat onar di muka bumi ini, bumi kami jaga dengan baik. Cara kami menjaga bumi adalah nusabbihuka, kita mentasbihkan namamu, kita mensucikan namamu, kita menyanjungmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat, saya lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Nah, inilah cerita awal daripada pengangkatan atau penciptaan Nabi Adam sebagai bapaknya manusia, yang mana nanti zuriyahnya termasuk kita ini ila yaumil qiyamah memiliki tugas peranan penting untuk menjadi khalifah. Yang menjadi pertanyaan, apa sih arti kata khalifah? Nah itu kalau nggak salah sampai situ kan. Apa itu kata khalifah? Yang pertama ada beberapa pendapat. Khalifah di dalam Al-Quran atau surat Al-Baqarah ayat 30 ini bisa bermakna bermacam-macam. Yang pertama, Syekh Amin Al-Harari mengatakan ay rasulan yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha. Yang dimaksud khalifah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang memang bertugas untuk menegakkan hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi bumi tidak dibiarkan belantara, ora ono aturan, enggak. Allah enggak rela. Bumi mau dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala ada aturannya. Nah, makanya perlu yang namanya khalifah. Khalifah itu artinya apa secara harfiah? Pengganti. Lah penggantinya Allah ini siapa? Rasul. Utusannya Allah yang diperintahkan untuk menegakkan hukum-hukumnya Allah di muka bumi ini. Wa huwa Adam alaihissalam. Dan ini sama dengan firman-Nya Allah di ayat yang lain, yaitu ketika Allah berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Dawud, kami angkat engkau untuk menjadi khalifah, alias apa? Penegak hukumnya Allah. Di mana? Fil ardi, di bumi. Berarti yang pertama khalifah artinya utusan, hanya seorang utusan. Berarti kita yang diatur, bukan jadi utusan, ya paham ya, kita ini yang diatur gitu loh. Jadi jangan merasa jadi khalifah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini mungkin kita bisa masuk. Apa itu? Qauman yakhlufu ba'duhum ba'dan qarnan ba'da qarnin wajilan ba'da jil. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia sebagai kelompok-kelompok yang beregenerasi dari generasi ke generasi lainnya. Jadi zaman Nabi Adam, kalau beliau sudah gak ada, diteruskan oleh putra-putranya, lalu kemudian Nabi Nuh, sampai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kanjeng Nabi meninggal dan beliau khatamul anbiya, apakah masih ada khalifah? Masih, yaitu kita semua umatnya untuk menjalankan apa? Syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masuk, apalagi santri. Harus sadar kalian, santri ini khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyambung lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masyarakat kita itu mengenal Rasulullah ya lewat santri. Kiai itu gak bakal jadi kiai kalau bukan jadi santri. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Sa'alim itu selalu menggembar-gemborkan maziltu thaliba. Saya sampai wafat pun masih berstatus sebagai santri. Jadi kita mengemban amanah. Apa amanahnya? Yaitu menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat dari guru kita. Guru kita, guru nyambung Rasulullah. Rasulullah otomatis nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lewat ayat ini jangan merasa saya nggak Rasul, nggak merasa. Enggak, ini ada tafsiran lain. Sampean harus merasa ini. Dan saya lebih condong yang ini. Karena kita memang punya beban lebih, apalagi Habib. Apalagi Sayyid, keturunannya Rasulullah. Rumang samu dadi saya itu kepenak. Wong dadi Gus saya rak kepenak kok. Coba bayangkan ada kiai anaknya satu. Misalnya ngomongno aku dhewe. Mboten nggih cerita mawon. Ada kiai alim, anaknya satu. Waliyadzubillah, delalah nakal. Rusak ta mboten iki? Beban nih bocah. Ya alhamdulillah, semoga saya ini bukan menjadi badal ghalatnya Abu Ya Ahmadi. Muga-muga dongake mawon semoga mendapatkan taufik hidayah, bisa meneruskan lisan beliau yang mana lisan beliau adalah hakikatnya lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bayangkan ketika Anda ora usah dadi Gus, dadi mantune kiai, jal. Bocah iki sapa to? Kok iso dadi mantune kiai gede? Apa nilainya? Bisa apa sih? Ya enggak? Enggak. Ternyata santri itu seberat itu. Itu khalifah kalian itu, khalifah. Ini ayat Al-Qur'annya ada. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian wahai umat manusia menjadi pengganti daripada generasi-generasi sebelum kalian. Oh no loh. Jadi jangan merasa wah saya ini sudah keluar pondok jadi kuliah terus nggak santri lagi. Nggak bisa. Status santri harus dibawa dan harus dibanggakan. Sekali lagi saya ulangi, ketika Anda nanti lulus, qadarallah masya ditakdirkan, sama orang tua disuruh kuliah, apalagi kuliah misal kedokteran atau kuliah astronomi atau kuliah teknik informasi misalnya, sosial, politik misalnya, itu kemudian jangan punya mindset wah saya sudah bukan santri lagi. Salah. Uang ketika hari santri saja yang nggak santri dengan PD-nya selfie joget-joget hari santri itu bangga lah. Kok kamu sudah pernah jadi santri malah pengen menanggalkan jabatanmu menjadi santri? Ingat ada hadis yang mana hadis ini salah satu menunjukkan keramatnya para santri. Jadi santri ini kalau nggak punya karomah tidak masalah, sih penting dia santri. Apa? Hadisnya masyhur, kalian hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa terusannya hadis? Sahhalallahu lahu tariqan ilal mana? Ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu yang digunakan untuk menambah keyakinan, untuk membuat ibadah kita menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjine Kanjeng Nabi apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia untuk menuju mana? Surga. Kurang keramat apa gue? Santriku, gak muni man alama enggak, man salaka. Yeah. Jadi yang masih santri itu harus bangga punya hadis ini. Kiai kalah, kan kiai sudah selesai kan ngajinya. Nah, loh. Makanya enak sampean menjadi santri itu. Itu kurang keramat apa? Jadi menjadi orang ahli surga sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok koyo ngono metu kok TBS, metu kok kudsiyah, metu kok kelas telu, madrasah aliyah, metu kok pondok. Wis ora pantes dadi santri meneh. Ora tahu sowan Mbah Yai. Ora tahu hubungan karo Guse. Iki kepiye lho? Kok enteng meninggalkan nama swarga. Kan gitu kan. Jadi surga ini sudah di depan apa? Depan mata, pertahankan. Jangan sampai wong rak jelas ngono iku hari santri nganggo sarung, nganggo iket terus berbarane nyanyi-nyanyi ditakoni rukun iman iku apa? Walah wallahu a'lamu bishawab. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Bon.
Itu arti kedua khalifah ya. Jadi khalifah pengganti, penerus daripada perjuangan para pendahulu. Tafsiran tentang khalifah yang ketiga, khalifah ya ini khaliqun fiha badalan minkum, yaitu Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan makhluk yang mengganti kalian wahai para malaikat. Jadi kan ceritanya tadi dulu bumi dikuasai atau diatur oleh bangsa jin kan gitu. Lalu bangsa jin saling tumpah darah, berbuat keonaran. Akhirnya ditugaskanlah iblis dengan para malaikat untuk menyerang bangsa jin. Otomatis bumi menjadi apa? Kosong, tidak ada yang mengelola. Lah, yang mengelola akhirnya para malaikat karena mereka menang perang nih, kan gitu. Lah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ngendikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku pengen ngangkat orang mengganti kalian. Kalian tugasnya sudah selesai wahai para malaikat. Begitu loh maksudnya. Nah, ini kenapa artinya sebagai pengganti para malaikat? Di sini disebutkan li'annahu khalfal jinni wa ja'a ba'dahum, karena disebut sebagai khalifah manusia yaitu Nabi Adam dengan anak turunnya disebut sebagai pengganti, yaitu karena mereka atau Nabi Adam dengan dzurriyyahnya masanya eranya datang setelah habisnya eranya bangsa jin, habisnya eranya bangsa apa? Jin. Dan wali annahu khalifatullah fi ardi, dan bangsa manusialah yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ya, segampangnya wakil lah. PJ, penanggung jawab. Paham ya? Penanggung jawab, pelaksana tugas. Ya gitu. Bukan berarti manusia ini menguasai bumi, enggak, tapi mereka hanya sebagai pelaksana tugas untuk menjaga stabilitas bumi. Jadi bumi ini harus stabil, harus ditata. Yang bisa nata siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat siapa? Bangsa manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah ingin menciptakan bangsa manusia ini, fakarihu dzalika, bangsa malaikat rodo-rodo protes. Ini bahasanya di kitab gitu. Walaupun secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita katakan bangsa malaikat tidak akan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi ketika Allah ngendikan kepada para malaikat, "Hei, aku mau menciptakan bangsa manusia." Itu mereka agak-agak protes, kan gitu kan? Kenapa mereka protes? Sirnya tuh apa? Apa karena nafsu? Apa karena egoisme? Nggak mau diganti? Kadang kan ngapunten ya. Ada ketua takmir atau ketua yayasan, wis tuwa, atau imam lah, imam ya. Imam wis sepuh tikluk-tikluk nek napa ngimami ora gelem diganti, Bro. Ora gelem diganti. Kadang itu muncul sifat egoismenya kan gitu kan. Khotib pun sepuh pengen harusnya istirahat umur segitu, tapi merasa mampu. Ini kan manusia. Tapi apakah malaikat punya sifat seperti itu? Di sini dijawab, li'annahum kanu ahwanal malaikah ibadatan. Ketahuilah, yang protes-protes ini itu adalah jenis malaikat sing ora pati ngibadah. Paham jadi kan? Jenis malaikat sing ora pati berat ibadahnya. Jadi maksudnya gini, semakin dekat malaikat dengan manusia, semakin dekat malaikat dengan alam dunia ini, maka mereka itu malaikat kelas bawah gitu loh, paham gak? Makanya tugasnya rapati akeh gitu loh. Lalu kalau nggak ngurus bumi terus mau ngapain lagi gitu loh. Berarti muncul sifat egoisme sedikit, nah, gitu loh. Berarti malaikat Jibril, tidak tergapai itu. Malaikat Jibril, malaikat ranking 1 kan gitu. Malaikat Israel apalagi gitu. Wong Jibril aja mati dengan Israel gitu. Kan gitu kan. Nanti kan gitu ceritanya. Malaikat Israel nyabut nyawanya malaikat Jibril. Alias malaikat sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang di bumi ini, nah ini rodok-rodok problem.
Nah, karena mereka terlalu dekat dengan manusia. Nanti di cerita selanjutnya di surat Al-Baqarah juga ada Harut wa Marut. Di dalam Israiliyat disebutkan bahwasanya Harut Marut ini dari bangsa apa? Malaikat. Terus kok jadi tukang sihir gimana? Ya karena mereka dikasih akal, dikasih nafsu, spek yang persis dengan manusia. Mereka maido menuso, ya. Malah barbarane yo jek maksiat ngono kok menuso. Barbarane kan gitu. Maido kan gitu. Harut Marut kan maido. Daripada maido kene tak cicipi, tak wae akal, tak wae nafsu. Sekono budalo. Dadi apa kowe? Dadi tukang sihir. Allah Karim. Seberat itu loh manusia. Masya Allah. Makanya kita tuh spesies kalau di Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ora takwin teman kita ya. Kita ciptakan manusia dalam spek yang paling baik. Bayangno malaikat dikasih nafsu sedikit. Dikasih nafsu sedikit oleh nggak jadi tukang sihir loh. Jatuh cinta sama Suraya kan gitu kan. Lah apalagi kita, wah kita bucin ya biasa, putus cinta ya paling pol-pole bunuh diri. Allah Karim. Jadi manusia itu memang berat. Jadi manusia itu memang berat. Lah malaikat yang protes ini malaikat kelas rendahan, makanya semakin rendah pengetahuan seseorang itu banyak protesnya. Begitu juga malaikat ternyata. Mereka gak pati ngaji kan gitu kan. Gak pati kumpul karo malaikat Jibril. Wah, tongkrongannya beda bro. Pokoknya malaikat Jibril kan mungkin di mana gitu kan, tempat yang surga gitu. Mereka tongkrongannya di bumi. Nah, sementara malaikat Jibril kan turun ke bumi kalau ada tugas, wahyu kan gitu. Nah, sekarang kan Nabi tidak ada. Turunnya cuman Lailatul Qadar setahun pisan. Yo, tongkrongan ini memang paling parah pokoknya. Makanya kalau ada orang kok sampai kedonyan banget, delok iki lho nasibe para malaikat sing dadi manusa. Pengen tak kayak gitu. Itu malaikat loh ya, jelas malaikat dikasih nafsu. Akhirnya kemecer sama yang namanya Suraya. Suraya naik ke langit, mereka tertahan di bumi menjadi tukang apa? Sihir. Nanti ada episodenya ceritanya itu ada. Bon. Intinya kalau saya sendiri dari 3 tafsiran tadi, khalifah yakni nabi atau rasul, yang kedua khalifah yaitu artinya penegak hukumnya Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, termasuk kita bisa masuk di situ, khususnya apa? Santri. Yang ketiga penggantinya para malaikat atau penggantinya para jin. Saya lebih cocok yang kedua karena ini memang di mana-mana kita harus menjaga stabilitas atau keamanan bumi ini. Ojo sampai dirusak. Salah satu pengerusakan bumi adalah intisyarul ma'asi, memperbanyak maksiat. Itu menebar-nebarkan maksiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ya Allah, sekarang sosial media ya, fakta kan TikTokmu aja delok akeh wong joget apa akeh wong ngajine. Wis sing mbok follow aku takon ya, jujur ya. Ngeten. Ngoten nggih. Sing Allah Karim. Jadi ada sebuah kaidah kalau nggak salah dari Al-Imam Asy-Syadzili kalau nggak salah ya, nanti mohon dikoreksi. Kalau orang-orang yang bermaksiat aja terang-terangan bermaksiatnya, makanya kalau kamu beribadah juga harus pamer gitu loh. Makanya ini perlu nanti bikin story. Tadi saya lihat ada yang mau bikin story gini dong. Nah gitu loh, ngaji bersama Gus Hanik malam minggu loh guys kan gitu. Jadi kalau mereka pamer dengan maksiatnya, maka kita jangan zaman apa namanya kholwat, durung wayahe. Kita harus zaman syuhrah, harus zaman cari popularitas. Makanya ngaji-ngaji seperti ini nggak banyak diminati pastinya, karena memang berat pembahasannya, bosen nih. Saya karena nggak bosen nih, mereka aja yang merasa takut dengan saya ya. Lalu kemudian mereka ngiranya susah untuk digapai dan terlalu nyaman dengan kemaksiatan. Lah
kita sebagai santri, kita sebagai kiai, ustadz, ya punya tugas menjadi khalifah, menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ojo kalah karo konsere, maulidnya gedekno kan misalnya gitu. Pengajiannya gedekno. Kalau konser aja bisa ratusan bahkan miliaran mendatangkan artis, jangan eman, jangan geman untuk menghadirkan rohaniyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pengajian maulid. Misalnya seperti itu. Ya ngono loh. Makanya media juga harus bagus. Alhamdulillah kita hadus bin nikmah, pondok kita kemarin dapat bantuan ya 20 juta full senyum Mas Iqbal itu media ya. Full senyum. Nah, buat apa? Buat ini, konten-konten seperti ini. Jangan sampai konten-konten yang maksiat itu akhirnya merajalela. Nanti di akhirat kita ditanya masalahnya. Kowe ngerti lah Kang, kae do maksiat ora mbok kandhani. Usahamu apa untuk menghentikan kemaksiatan itu? Kan gitu kan nanti di akhirat. Wah, aku di duit, aku di kuota. Mbok go apa? Mbok go nonton Gusanik. Apa mbok go nonton Aukarin misalnya. Artisnya sekarang siapa? Anya Geraldine misalnya kan. Allah karim. Jadi jangan apa namanya? Jangan malu untuk pamer dengan kebaikan. Karena zaman ini kudune pamer. Alhamdulillah teman-teman kita dari bangsa Salafi, ngapunten kita sebutkan mereka walaupun kita agak berseberangan dalam masalah akidah, tapi bangsa Salafi, kelompok Salafi itu Masya Allah himmah mereka di dalam kebaikan kita bisa katakan acungi jempol. Masjid bisa makmur ya, mereka punya kegiatan Lailatul Qadar, iktikaf dan lain-lain. Sementara kita ya semoga aja bisa menjadi baik, iri dengan kebaikan. Minimal ghibthah dulu ya. Iri dengan hal yang baik, suwe-suwe melu ketot apik. Itu saudara-saudara kita semua. Pun. Lalu yang saya sampaikan tadi bahwasanya stabilitas bumi itu harus dijaga dengan adanya khalifah. Ini disebut oleh Sayyid Ahmad Amin Al-Harari. Kata beliau, wa'lam annallaha ta'ala yahfazul alama bil khalifah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cara menjaga alam semesta ini, bumi seisinya ini dengan adanya khalifah, dengan adanya pemimpin yang menegakkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kama yahfadul khazain bil khatam, sebagaimana berangkas atau apa namanya itu khazain, harta karun ya, harta karun dijaga dengan adanya kunci, digembok. Kowe duit emas ratusan gram kok gletakno ngoten ya, itu tolol namanya. Harus dijaga di tempat yang baik, diberangkas ya enggak. Allah juga sama menjaga bumi ini dengan adanya khalifah. Fal bad'u kana Adam. Nah, khalifah yang dari bangsa manusia ini dimulai dari ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wal khitam yakunu bi Isa alaihi salam. Yang menjadi penutupnya itu adalah Nabi Isa. Kowe bingung toh? Kok ora Nabi Muhammad tuh? Enggak, kanjeng Nabi masih nanti di akhirat punya tugas menjadi khalifahnya semua manusia. Siapa yang ngasih syafaat? Ya? Wasal tu'ta. Nanti Rasulullah itu nanti sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan kepada orang-orang yang bermaksiat. Siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya penutupnya itu khalifah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kenapa kanjeng Nabi gak jadi penutup? Hakikatnya kanjeng Nabi itu ya memulai. Ya enggak? Alam semesta ini, bahkan Nabi Adam lahir karena siapa? Karena adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak sepatutnya menjadi pembuka atau penutup. Memang aktornya beliau, memang bintang tamunya beliau. Jadi alam semesta ini bergerak karena adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi pembuka khalifah adalah Nabi Adam, penutup khalifah dari para rasul adalah Nabi Isa alaihi salam.
Hikmahnya apa sih adanya ganti-ganti dari Nabi Adam, ganti Nabi Syekh, Nabi sampai Nabi Isa? Hikmahnya apa? Qusurul mustakhlafi alaih an qabuli faidhihi wa talaqqi amrihi bi ghairi wasithah. Adanya khalifah-khalifah ini itu karena alam semesta beserta penduduknya tidak mampu menampung, tidak mampu menangkap semua getaran-getaran dan sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajur, rusak. Nabi Musa mawon minta izin sama Allah untuk bisa melihat Allah. Apa yang terjadi? Baru percikan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum Allahnya, baru percikan nur jalal, yaitu cahaya kewibawaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Tursina hancur, beliau pingsan. Iku nabi padahal koyo avatar ya. Gitu, koyo avatar ya, mirip-mirip lah dengan konsep avatar. Mungkin konsep avatar mengambil konsep ini, istikhlaf khalifah ya, mungkin seperti itu. Jadi bumi seisinya, alam semesta seisinya ini tidak bisa menangkap informasi apa yang Allah inginkan untuk kita. Jadi perlu wasitoh, perlu apa? Lantaran, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penghubung yang paling tepat yaitu orang-orang istimewa. Berarti yang kita sampaikan ini maknanya cenderung ke makna yang pertama, khalifah alias para nabi dan para rasul. Lah, kenapa kita nggak kuat untuk menerima sinyal informasi dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung? Li'annal mufid fi ghayatit tanazzuh wa taqaddus. Karena Allah yang mencurahkan fadlnya, mencurahkan anugerahnya kepada ini terlalu suci untuk kita. Sebaliknya, wal mustafid munghamisun fil alaiq ad-daniyah. Sementara kita makhluknya Allah terlalu kotor, terlalu buruk. Elek mbek apik dikumpul ora dadi apik. Gitu maksudnya. Allah terlalu suci, tidak bisa digapai. Begitu juga manusia terlalu kotor, tidak pantas untuk menggapai. Koyok sampean lah, tahu diri lah ya. Santri mbuluken ora ngalim, cinta sama ning. Gus Fardon, masya Allah ya, masya Allah ini Gus kok ya, Gus punya pondok mau dihidupkan lagi. Lalu kemudian mau kuliah luar negeri, hafizul Quran, amin amin ya Allah, amin. Wah ini pantasnya ning boleh gitu ya. Kalau seperti siapa misalnya orang luar itu, anak pang misalnya seneng karo ning, biasanya FTV gitu kan, anak pang seneng karo ning, nyantri telung dino dadi mantune kiai, rak masuk akal temenan. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi daghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرتنا الصحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله
عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.